Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi engkau dan saya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Halo, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat lagi bersama-sama semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat saya dan saudara-saudari. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama ada kamu yang berada di rumah ataupun yang bertugas saat ini, dimanapun kamu berada, mari kita ambil masa kita untuk bersekutu bersama-sama. Kita percaya bahwa dalam masa-masa seperti ini, dalam masa sulit seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti selalu menyertai kita dalam keadaan kita beribadah seperti ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus pasti hadir, bahkan juga menyertai setiap anak-anaknya yang datang ke hadapannya dengan kerendahan hati. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan meneruskan lagi ibadah kita bersama dalam ruangan ini. Dan untuk makluman kepada jemaat sekali lagi, bahwa setiap kali kita mengadakan ibadah seperti ini, ya, kita akan juga mengadakan pungutan persembahan. Baik pungutan persembahan, kasih ataupun persepuluhan. Jadi kita boleh kumpul uang ini, ya, dan bank in ke account gereja. Dan juga kalau mungkin sulit untuk melakukan itu, kamu boleh kumpul dan nanti apabila kita boleh bersama-sama kembali beribadah bersama di dalam gereja, nanti boleh bawa dan beri kepada bendahari. Terima kasih untuk makluman kepada jemaat Tuhan. Itu saja. Kita akan mulakan ibadah kita. Mari kita mulakan dengan doa. Saya ajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Kita serahkan persekutuan kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah, Raja kami, yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Dan kami serahkan Tuhan seluruh pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Pada pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati. Sebab kami mau Tuhan Engkau campur tangan di dalam seluruh kehidupan kami. Terutamanya dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami persembahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami datang di hadapan Tuhan pagi hari ini dalam keadaan yang kurang sihat Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, memberi kesembuhan. Kalau ada yang dalam keadaan bermasalah Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, melepaskan kami daripada segala persoalan, memberikan jawaban-jawaban bagi kami, sehingga kami dapat melewati segala kesulitan tersebut. Bapa di surga, juga khususnya bagi seluruh jemaat, baik yang berada di rumah dan juga mungkin yang bertugas saat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu melawati sehingga setiap kami memiliki dapat merasakan pekerjaan Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya kiranya Engkau memimpin seluruh ibadah kami pada pagi hari ini daripada awal sehingga selesainya semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya melalui pimpinan Tuhan. Kami mohon urapan khusus daripada Tuhan sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, memberi, bahkan juga terlebih mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami
siap memulai persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan dilayani oleh tim pujian dan penyembahan. So mari kita bersama-sama muliakan Tuhan. Saya ajak semua tim persilakan untuk mengambil pelayanan pujian dan penyembahan. Persilakan. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya Anda semua pada hari ini bersuka cita karena Tuhan sentiasa ada. Amin. Dan kita pada hari ini bersyukur di mana sekali lagi kita dapat beribadah walaupun secara alam maya, tetapi itulah kasih-Nya Tuhan tidak pernah berbelah bagi kepada kita. Dan dimanapun pada saat kita pada hari ini, saya percaya Tuhan melawat kita semua. Amin. Mari saya bawa kita semua untuk menyembah Dia, meninggikan nama Dia, memuliakan nama Dia. Dan kita bawa lagu ini. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita akan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
cinta Yesus. Benar Bapa, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkaulah yang kami cintai Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami ingin terus mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Meskipun pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini rindu Tuhan. Rindu akan Engkau Tuhan. Rindu akan wajah-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Pada saat ini mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
Haleluya. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan satu lagu ini sebagai satu doa bagi kita. Saya percaya melalui doa ini ada satu pemulihan yang akan terjadi di negeri kita, di daerah kita, dalam keluarga kita. Mari kita naikkan lagu ini. Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka merasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Oh yes Lord, mari kita terus menyembah Dia. Oh, benar Bapa,
Kami umat-Mu Tuhan merindukan hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, merindukan pemulihan daripada Engkau Tuhan Yesus. Bela kerajaan-Mu Tuhan, di bumi seperti di sorga Tuhan, terjadi di tempat ini Tuhan. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Yes Lord, hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini, bahkan juga memimpin seluruh pujian dan penyembahan sehingga kita dapat bersama-sama memuliakan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini sebelum kita memulakan pemberitaan firman Tuhan, saya ajak kita semua kita berdoa terlebih dahulu dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran sekali lagi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sebab kasih dan kebaikan-Mu yang Kau curahkan, yang kami nikmati di dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan terlebih di dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas segala pujian yang kami naikkan. Dan kami serahkan Tuhan, seluruh pujian itu hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar ini Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan sekali lagi menguasai, mengurapi setiap kami. Sehingga kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Bahkan juga apa saja yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Kami dapat mengertinya melalui pimpinan Roh Kudus bagi setiap pribadi kami. Bapa di surga, kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan berbicara lewat firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi dan memakai hamba-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, Engkaulah yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga kami semua dapat mendengar suara Tuhan, kehendak Tuhan. Bahkan kami dapat belajar, bahkan juga dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon semuanya ini, menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya senang untuk mengongsikan kita renungan firman Tuhan. Dan sekali lagi untuk perhatian jemaat Tuhan semua, kita masih berbicara tentang keluarga, ya. Kita masih belajar tentang keluarga. Nah, saya ingin membawa kita melihat satu teks firman Tuhan sebagai suatu dasar untuk kita belajar tema firman Tuhan hari ini.
Teks firman Tuhan terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ketiga. Sekali lagi, Yeremia 30 ayat yang ketiga. Sekali lagi, Yeremia 30 ayat yang ketiga. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya di dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ketiga, ini berbicara tentang janji Allah. Sekali lagi, dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ketiga, kalian boleh baca ini dalam teks ataupun bacaan Alkitab kalian masing-masing. Ya, sebenarnya di dalam teks firman Tuhan Yeremia 30 ayat 3 ini berbicara tentang janji Allah. Ya, janji Allah untuk pemulihan Israel. Ya, dalam teks ini berbicara mengenai janji Allah untuk pemulihan Israel. Allah berjanji dan bukan sekadar berjanji, Allah punya suatu keinginan untuk memulihkan keadaan Israel pada ketika itu yang sedang berhadapan dengan masalah mereka masing-masing. Ya, jadi kita dapat melihat bahwa Allah berjanji untuk memulihkan keadaan Israel melalui suatu pemurnian. Ya. Nah, jadi kalau kita meneruskan sebenarnya membaca Yeremia, dalam kitab Yeremia ini kita dapat melihat bagaimana Allah memulihkan umat Israel pada ketika itu sehingga umat Israel akhirnya kembali kepada Allah. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Allah sanggup memulihkan keadaan Israel, Allah pasti sanggup memulihkan keadaan kita semua. Amin. Jika Allah sanggup memulihkan keadaan Israel pada ketika itu yang sedang dalam keadaan bermasalah, baik masalah moral, mereka meninggalkan Tuhan dan sebagainya, ya, Allah murka kepada mereka. Jika Allah sanggup untuk memulihkan keadaan mereka pada ketika itu, Allah pasti sanggup juga untuk memulihkan keadaan kita semua. Dalam keadaan apa sekalipun, Allah pasti sanggup memulihkan keadaan kita. Nah, ini yang saya imani. Allah pasti sanggup memulihkan keadaan saya, memulihkan keadaan kita semua. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil satu tema firman Tuhan untuk kita pelajari bersama pada pagi hari ini yang berbicara tentang pemulihan ke atas keluarga. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini berbicara tentang pemulihan ke atas keluarga. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang merindukan pemulihan di dalam keluarganya. Ya, saya juga rindu supaya pemulihan itu terus-menerus terjadi di dalam keluarga saya. Baik keluarga saya yang bersama dengan istri ataupun keluarga dengan ibu bapak saya dan dengan bapak mertua dan sebagainya. Saya rindu supaya Tuhan senantiasa memulihkan keluarga. Dan pastinya jemaat Tuhan, semua orang rindu akan pemulihan atas keluarga masing-masing. Nah, masalah boleh jadi di dalam keluarga, ya. Sekalipun demikian masalah itu boleh terjadi dalam keluarga. Dan ketahuilah jemaat Tuhan, jika masalah tidak diselesaikan dengan baik, maka hubungan dalam keluarga boleh hancur karena masalah tersebut. Ini suatu ancaman ataupun suatu amaran bagi kita semua sebagai orang percaya. Ya, jangan kita menganggap masalah itu suatu perkara yang remeh, ya tidak payah dipulihkan, ya. Tapi kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Sebab masalah ini yang tidak dapat diselesaikan, ini boleh menghancurkan hubungan di dalam sesebuah keluarga. Nah, jadi sesuai dengan tema ini, pemulihan ke atas keluarga, pertanyaannya di sini adalah, bagaimana pemulihan itu boleh terjadi? Ya, bagaimana pemulihan itu boleh terjadi di dalam sesebuah keluarga? Nah, kita akan belajar 3 poin secara khusus. Kita akan pelajari bersama-sama bagaimana pemulihan ke atas keluarga itu boleh terjadi. Nah, mari kita pelajari bersama-sama
Ya, pemulihan akan terjadi sekiranya kita datang kepada Tuhan dan meluahkan isi hati kita kepadanya. Ini yang pertama. Ya, pemulihan akan terjadi sekiranya kita datang kepada Tuhan dan meluahkan isi hati kita kepadanya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita datang di hadapan Tuhan dan meluahkan isi hati kita? Jawabannya adalah sederhana, dengan doa. Ya, marilah kita jemaat Tuhan datang di hadapan Tuhan dan meluahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin pemulihan terjadi di dalam keluarga kita, kita harus mulai dengan kerendahan hati. Datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan dan kita luahkan isi hati kita. Apa yang kita inginkan. Apa yang kita maukan. Sehingga keluarga kita boleh mengalami pemulihan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita boleh datang dan meluahkan isi hati kepada Tuhan. Itu dengan doa. Yunus 2 ayat 7 dia katakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sekali lagi saya bacakan Yunus pasal yang kedua ayat yang ketujuh dia katakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kadang-kadang kita buntu, ya. Kadang-kadang kita kehilangan jalan, kehilangan cara ya, untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dalam keluarga kita, ya. Ada masa-masa kita akan kehilangan akal, orang bilang, kehilangan cara. Ya, kita menjadi buntu. Kita tidak tahu bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dalam keluarga kita. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam kitab Yunus ini, pasal yang kedua ayat yang ketujuh sebentar tadi yang saya bacakan, ya, dia katakan ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Apabila Yunus dalam keadaan dia sudah tidak berdaya, dia sudah merasa usaha-usaha manusiawinya tidak mendatangkan apa-apa, tidak menghasilkan buah, tidak memberi jawaban yang dia inginkan, tidak menyelesaikan apa-apa. Maka dia bilang dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang ketujuh, teringatlah aku kepada Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, pada saat kita berhadapan dengan jalan buntu, pada saat kita berhadapan dengan masalah dan kita tidak dapat menyelesaikannya, ya, marilah kita mengingat akan Allah. Marilah kita mengingat kepada Tuhan. Marilah kita datang di hadapannya seperti Yunus ini. Teringatlah aku akan Tuhan katanya. Dan sampailah doaku kepadamu. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita buntu, kita tidak punya akal lagi. Kita tidak punya cara. Kita tidak punya penyelesaian yang baik lagi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga. Ingatlah akan Tuhan. Datanglah di hadapannya dan luahkanlah isi hatimu. Ya, melalui doa. Yunus katakan, sampailah doaku kepadamu. Bagaimana boleh sampai? Ya, kalau dia tidak datang di hadapan Tuhan. Maka itu datang di hadapan Tuhan dengan doa. Ya. Jadi jemaat Tuhan yang saya dalam nama Tuhan Yesus, masalah tidak akan selesai jika kita berusaha dengan kemampuan manusiawi. Kalau kita menyelesaikan masalah keluarga kita dengan
kemampuan kita sendiri, ya secara manusiawi, itu tidak akan selesai. Sebab itu hanya dapat selesai atau dipulihkan jika kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita hanya dapat memulihkan keadaan kita jika kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Maka itu datanglah kepada Tuhan di dalam doa, jemaat Tuhan. Ya, pada saat kita mengalami masalah, pergumulan, kita mengalami masalah di dalam keluarga, kita mengalami cabaran, ya ada banyak hal yang terjadi dalam keluarga kita, kesulitan, maka akhirnya kita harus kembali datang kepada Tuhan dan kita luahkan isi hati kita. Sehingga akhirnya Tuhan mendengar suara kita dan memulihkan keadaan kita. Nah, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Secara pribadi, ya, ini yang sangat penting. Secara pribadi kita perlu datang di hadapan Tuhan. Ya, kita luahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, kata firman Tuhan. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita ingin mengalami pemulihan terjadi dalam kehidupan keluarga kita, kita harus datang di hadapan Tuhan. Yang pertama itu secara pribadi, kita harus datang di hadapan Tuhan. Kita curahkan isi hati kita di hadapannya. Sebab dialah sumber jawaban. Hanya di dalam Dia kita akan menemukan jawaban. Hanya di dalam Dia kita menemukan penyelesaian. Hanya di dalam Dia kita akan beroleh pertolongan. Ya. Maka itu datang kepada Tuhan dan luahkan isi hati kita kepada Dia di dalam doa. Nah, selain kita datang kepada Tuhan secara pribadi, kita juga boleh mengambil masa bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, kita juga boleh mengambil masa bersama-sama dengan keluarga kita untuk datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Ya, datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Bersama-sama dengan keluarga, berdoalah bersama keluarga. Ajak mereka mengadakan persekutuan bersama. Ini yang sangat penting. Pada saat kita ingin supaya keluarga kita mengalami pemulihan, cara yang terbaik selain kita secara pribadi datang dan meluahkan isi hati kita di depan Tuhan, kita juga boleh mengajak keluarga kita. Mari ajak keluarga kita bersama-sama berkumpul untuk bersekutu, berdoa di hadapan Tuhan. Mohon supaya Tuhan boleh campur tangan, supaya Tuhan boleh menyelesaikan, memberi kemampuan supaya kita dapat menyelesaikan segala persoalan, segala kesulitan, segala pertengkaran, segala kesalahpahaman yang terjadi dalam keluarga. Ya, datang bersama dengan keluarga kita dalam doa, ajak mereka mengadakan persekutuan bersama. Tuhan adalah pertolongan bagi kita. Sesungguhnya Tuhan itu adalah pertolongan bagi kita. Hanya kepada Dia saja kita akan mendapat ketenangan. Ya. Tuhan itu pertolongan kita. Hanya kepada Dia kita akan merasa tenang. Ya, dalam Mazmur 62 ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita meluahkan isi hati kita. Pada saat kita merasa tertekan, pada saat jiwa kita sudah begitu letih untuk berusaha secara manusiawi, kalau kita datang di hadapan Tuhan dan meluahkan isi hati kita, Tuhan pasti akan memberi ketenangan. Jiwa kita akan pasti mendapat ketenangan. Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Dan Tuhan pasti akan mendatangkan pemulihan dalam kehidupan kita sekeluarga. Nah, Tuhan mengerti beban berat yang kita alami. Ya, Tuhan itu sangat mengerti beban yang kita sedang alami saat ini. Dia mau kita mendengar, ya. Dia mau mendengar dari kita, ya. Dia mau mendengar dari kita, ya. Dia sanggup untuk melepaskan kita daripada segala
masalah yang kita hadapi dalam keluarga kita. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin pemulihan terjadi di dalam keluarga kita, kita harus datang di hadapan Tuhan dan meluahkan isi hati kita kepadanya di dalam doa. Kenapa kita harus datang di hadapan Tuhan? Sebab Tuhan juga yang mengundang kita semua. Tuhan juga yang telah memberi jemputan untuk kita. Untuk datang kepadanya. Dia katakan dalam Matius ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pada saat kita merasa letih lesu, pada saat kita merasa berbeban berat, pada saat kita buntu, tidak mampu lagi menjawab, tidak mampu lagi berhadapan dengan masalah yang terjadi dalam keluarga kita, datang di hadapan Tuhan, luahkan isi hati kita. Sebab ke dalam tangan Tuhan, kita akan mendapat ketenangan. Sebab ke dalam tangan Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Hanya di dalam Tuhan, kita akan mendapat jawaban atas setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih keluarga kita juga. Jadi ini yang pertama, pemulihan akan terjadi sekiranya kita datang pada Tuhan dan meluahkan isi hati kita kepada Dia. Nah, yang kedua ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan, bagaimana kita boleh mengalami pemulihan di dalam keluarga kita. Itu yang kedua ini, pemulihan akan terjadi sekiranya kita mengampuni. Ya, sekali lagi, pemulihan akan terjadi dalam keluarga kita kalau kita mengampuni. Ya, mengampuni. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12 dia katakan, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sungguhnya Allah itu Maha mengampuni. Ya, jika Ia mengampuni kita, maka Ia akan melupakan semua dosa-dosa kita kepadanya. Pada saat Tuhan mengampuni dosa kita, ya, Dia akan melupakan apa saja pelanggaran kita. Ya, maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus belajar mengampuni dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus belajar untuk mengampuni dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan mau kita saling mengampuni sesama kita. Ya, firman Tuhan mau supaya kita ini saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Matius 18 ayat 21 hingga 22 katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah jemaat Tuhan, Allah mau supaya kita benar-benar mengampuni, mempraktekkan hal pengampunan ini di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Barulah akan terjadi pemulihan dalam keluarga. Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak mempraktikkan pengampunan dalam keluarga, maka kita tidak akan mengalami pemulihan. Ya, kalau kita tidak mau untuk siap mengampuni, maka kita tidak akan mengalami pemulihan. Maka itu firman Tuhan katakan, Yesus menjawab kepada Petrus, dia katakan bukan sampai 7 kali saja, ya, tetapi melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk saling mengampuni antara satu dengan lain. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-31 hingga 32 dia katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dikatakan dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi kata firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat Tuhan, di dalam Efesus juga dia katakan buang segala kepahitan, buang segala kegeraman, buang segala kemarahan, pertikaian dan fitnah. Buang segalanya itu di antara kamu katanya. Dan apa yang dalam Efesus ini katakan, supaya kita ini saling mengampuni. Jemaat Tuhan, kalau Anda ingin pemulihan terjadi di dalam keluarga, jemaat Tuhan semua, dalam keluarga kita semua, mulai dengan mengampuni. Pemulihan akan terjadi kalau kita mengampuni. Ya, ampunilah istri atau suami, semua jemaat Tuhan. Ampuni istri atau suami jemaat Tuhan. Ya. Ampuni anak-anakmu. Ya. Kalau kita ingin pemulihan terjadi, siaplah untuk mengampuni. Ampuni anak-anak. Ya. Maka kalau kita mulai dengan mengampuni anak-anak, mengampuni suami, ataupun mengampuni istri, pemulihan akan terjadi. Kalau kita mengampuni anak-anak, pemulihan boleh terjadi dalam keluarga kita. Mulailah untuk siap mengampuni. Baik mengampuni abang, kakak, ataupun adik. Siaplah untuk mengampuni. Supaya pemulihan terjadi dalam keluarga. Sebab masalah boleh terjadi bila-bila kepada siapapun dalam keluarga kita. Tapi kita harus siap untuk mengampuni mereka. Ya. Ampuni juga ibu bapak. Ya. Ibu bapak kita. Kalau kita mau supaya keluarga kita mengalami suatu proses pemulihan, kita kena siap untuk mengampuni. Baik seperti saya katakan, mengampuni suami atau istri kita masing-masing, mengampuni anak-anak kita, mengampuni abang, kakak, ataupun adik kita, mengampuni ibu bapak kita, itu sangat penting. Kalau kita mulai dengan mengampuni, saya percaya bahwa pasti akan terjadi pemulihan dalam keluarga. Sesungguhnya mereka bukanlah manusia yang sempurna, ya. Mereka juga manusia biasa dan tidak lari dari kegagalan. Nah, baik istri atau suami, atau anak, atau abang, atau kakak, atau adik, ataupun ibu bapak. Mereka bukan orang yang sempurna. Ya, saya tidak tahulah kalau ada di antara kita yang bilang saya adalah ibu bapak yang sempurna. Ya. Ataupun saya sendiri merasa ada banyak kegagalan terjadi. Saya sebagai anak kepada ibu bapak saya. Saya juga merasa gagal sebagai anak. Maka itu harus saling mengampuni. Saya juga merasa ada kegagalan yang terjadi. Baik di dalam hubungan keluarga kami. Ya. Pastilah, sebab tidak ada orang yang sempurna. Pasti ada kegagalan, kelemahan terjadi di dalam kehidupan. Dan apa yang kita perlu lakukan supaya kita memiliki keluarga yang mengalami pemulihan. Kita harus mengampuni mereka. Ya, kita harus siap untuk mengampuni. Mereka juga boleh mengubah hidup mereka. Kita harus berpikir bahwa mereka ini boleh juga mengubah hidup mereka. Ampuni mereka dan beri mereka peluang untuk perbaiki diri mereka. Ya. Mari kita mengampuni dan beri peluang untuk mereka. Ya. Jangan silap sikit sejak kita sudah berdendam sampai mati, orang bilang. Ya. Mari kita beri kesempatan. Sebab mereka bukan manusia sempurna. Kita sendiri pun bukan manusia sempurna. Maka itu kita harus memandang apabila ada
mungkin kesilapan yang terjadi dalam keluarga, kita harus mengampuni mereka. Beri mereka peluang untuk perbaiki diri. Dan kita juga harus menerima mereka. Ini yang sangat penting. Nah, ketika kita melepaskan pengampunan yang besar bagi keluarga kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera Allah, shalom Allah. Ya, kita akan alami. Kita akan alami di dalam kehidupan kita. Kemarahan, dendam, sakit hati, dan kekecewaan Allah akan pulihkan di dalam hidup kita semua. Dan Allah akan gantikannya dengan kasih dan sukacita. Maka itu jemaat Tuhan, marilah kita mengampuni supaya kita mengalami pemulihan dalam hidup kita. Pulihkan keluargamu dengan terlebih dahulu mengampuni mereka. Kalau kita mau supaya keluarga kita pulih, kita kena terlebih dahulu mengampuni mereka. Ya, jangan hanya menunggu mereka terlebih dahulu melakukannya. Ya, kadang-kadang orang ego, kan? Kadang-kadang ada yang ego. Kita mau orang lain yang mengampuni kita dulu, baru kita ataupun mengaku salah, baru kita mengampuni mereka. Ya, semuanya itu harus dimulai dengan diri kita masing-masing. Ya. Marilah kita memulai semuanya itu dari diri kita terlebih dahulu untuk mengampuni seluruh keluarga kita. Maka kita akan mengalami pemulihan yang besar dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin mengalami pemulihan dalam keluarga kita, kita harus mengampuni sesama. Kemudian yang ketiga, pemulihan akan terjadi di dalam keluarga kita sekiranya kita mengasihi. Ini poin yang ketiga. Ya, yang pertama tadi, kalau kita ingin pulih, kita datang di hadapan Tuhan dan meluahkan isi hati kita. Yang kedua itu kita mengampuni. Dan yang ketiga ini, bagaimana kita boleh dapat mengalami pemulihan dalam kehidupan kita? Kita harus mengasihi. Dalam Yohanes 4 ayat 7 firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 21 dia katakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dalam Yohanes 14 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah kemuncak kepada pemulihan. Kalau kita memiliki kasih, maka kita akan mengalami pemulihan yang besar dalam hidup kita. Ya. Kasih adalah kemuncak daripada pemulihan. Sebab kasih itu berasal daripada Allah. Maka itu, kasih itu sangat penting dalam keluarga, sehingga kita boleh mengalami pemulihan dalam keluarga kita. Jadi sekali lagi, kasih adalah kemuncak kepada pemulihan. Sebab kasih itu berasal daripada Allah. Ya. Kasih boleh memulihkan keluarga. Hanya dengan kasih, maka seluruh keluarga akan saling menghargai. Kalau kita memiliki kasih, maka akhirnya kita boleh menghargai antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita tidak ada kasih, maka bagaimana kita boleh menghargai orang lain? Hanya kalau kita menghargai, kita hanya boleh menghargai orang lain jika kita memiliki kasih. Tanpa kasih kita tidak boleh menghargai orang lain. Ya. Kita tidak boleh menerima orang lain. Kasih tidak membuat kita menolak sesama, tetapi kasih membuatkan kita menerima antara satu dengan yang lain. Sekali lagi, kasih tidak membuatkan kita menolak sesama, tetapi kasih membuatkan kita
menerima antara satu dengan lain. Firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita memiliki kasih, maka kita tidak saling menolak antara satu dengan lain. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Kita saling menerima. Ya. Kasihilah keluargamu dengan setulus-tulusnya. Ya, ini sangat penting. Kasihilah keluarga kita semua dengan setulus-tulusnya. Tunjukkanlah kasih itu di dalam keluargamu supaya ia kelihatan. Ya, kasih itu harus kelihatan. Ya, tidak boleh kita katakan kita mengasihi tetapi kita tidak menunjukkan. Kita harus menunjukkan kasih yang kita miliki. Ya, kita harus sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita. Dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi, kita harus sungguh-sungguh menyatakan itu, membuktikan itu. Ya. Jangan kita katakan kita mengasihi hanya kasih itu hanya terungkap di bibir kita, di mulut kita. Tetapi kita tidak punya perilaku, cara, gaya yang mencerminkan kasih. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita mengasihi, kita harus buktikan yang kita sungguh-sungguh mengasihi mereka. Ya. Jadi jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua, marilah kita semua belajar untuk saling mengasihi dan hidup di dalam kasih. Kalau kita hidup di dalam kasih, maka pemulihan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Jadi jemaat Tuhan, sebagai kesimpulan untuk kita pada renungan sharing pada pagi hari ini, saya menyimpulkannya, jika kita mau keluarga kita terus-menerus mengalami pemulihan, katakan kepada Tuhan dan siaplah untuk mengampuni dan mengasihi keluarga kita. Ya, sekali lagi, jika kita mau keluarga kita terus-menerus mengalami pemulihan, ya, dalam keluarga kita, katakan kepada Tuhan, ya, katakan kepada Tuhan di dalam doa, dan siap untuk mengampuni dan mengasihi keluarga kita. Apa yang terjadi? Maka penrumusan akan terjadi dalam keluarga kita semua. Dan keluarga kita akan memiliki damai sejahtera sangat besar daripada Allah. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita luahkan isi hati kita. Kita lepaskan pengampunan. Bahkan kita nyatakan kasih yang ada pada kita. Maka saya pasti bahwa akan terjadi pemulihan di dalam keluarga kita semua. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan kalau kita datang di hadapan Tuhan dan berharap kepadanya. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya mengajak tim pujian dan penyembahan untuk bersama-sama membantu saya di tempat ini. Kita naikkan sebuah pujian penyembahan dan selepas itu saya akan pimpin kita dalam doa yang penutup. Terima kasih. Saya persilakan. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita merindukan pemulihan. Semua kita merindukan pemulihan terjadi dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami masalah, kita rindukan pemulihan terjadi. Saya ingatkan jemaat Tuhan sekali lagi, bahwa pemulihan itu hanya ada apabila kita mulai datang di hadapan Tuhan. Kita mulai mengampuni, bahkan mengasihi sesama kita.
Mari kita naikkan pujian ini sebelum saya pimpin kita di dalam doa. Kita buka hati kita semua. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan rasa ingin mengalami pemulihan terjadi dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya. Aku memohon, pulihkan hati kami, Kembalikanlah kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Oh, Bapakku memohon, pulihkan hati kami, pulihkan hati kami Tuhan. kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Katakan hatiku, Hatiku merindukan pemulihan generasi ini. Biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. sekali lagi kita katakan hatiku. Hatiku Merindukan pemulihan generasi ini.
dinyatakan di bumi seperti di surga. Hatiku merindukan, kami rindu pemulihan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Maka itu Tuhan, biar setiap keluarga, setiap generasi mengalami pemulihan dalam hidup kami semua. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Seperti di surga, biar kerajaanmu dinyatakan di bumi seperti di surga. Oh, kami rindu Tuhan, pemulihan terjadi di dalam keluarga kami, dalam generasi-generasi kami Tuhan. Supaya apabila keluarga kami mengalami pemulihan, kami melihat generasi ke depan ini Tuhan akan terlihat suatu generasi yang pulih memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, itu semua dimulai dengan keluarga kami. Maka itu Tuhan, kami datang pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin keluarga kami mengalami pemulihan. Pastilah ada terjadi masalah dalam keluarga. Pastilah pertengkaran terjadi. Pastilah ada saja kelemahan-kelemahan terjadi dalam setiap ahli dalam keluarga kami. Bahkan hidup kami sendiri. Tuhan, kami mau pemulihan itu terjadi dalam keluarga kami. Kami mau Tuhan memulihkan keluarga kami Tuhan. Di mana hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Dan hati bapak kepada anak-anaknya. Kami rindu Tuhan. Pemulihan seperti itu terjadi dalam hidup kami. Dan inilah keluarga kami Tuhan. Inilah keluarga kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, apabila kami mempersembahkan, menyerahkan keluarga kami ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti mendatangkan pemulihan. Mungkin ada di antara kami yang sudah kecewa terlalu berat. Mungkin ada di antara kami yang sudah kehilangan cara. Mungkin jiwa, perasaan sudah begitu remuk karena tidak dapat menyelesaikan masalah dalam keluarga. Tuhan, hari ini kami belajar tentang firman-Mu yang berbicara tentang pemulihan atas keluarga. Pada saat kami datang di hadapan Tuhan dan meluahkan isi hati kami dalam doa, maka Tuhan mendengar, maka Tuhan memulihkan setiap kami yang mengalami beban berat. Pada saat kami datang di hadapan Tuhan dan memulai pengampunan di dalam keluarga kami, maka akan terjadi pemulihan dalam keluarga kami. Pada saat kami mulai memancarkan kasih kami terhadap keluarga kami, maka pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Kami rindu hal ini terjadi Tuhan. Bahkan terus menerus terjadi. Bahkan keluarga kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Setiap hari, setiap waktu dalam keluarga kami. Ini kerinduan kami. Kalau mungkin keluarga, di antara keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini, mungkin cara bertutur tidak membangun antara satu dengan lain. Datang di hadapan Tuhan. Luahkan isi hatimu ke dalam tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau pemulihan terjadi. Dan mulailah dengan mengampuni. Selain kita mengampuni, kita juga harus mengasihi. Baru kita dapat menghargai setiap yang ada di dalam keluarga kita.
Bapa di surga, saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di SIB Ledatu ini. Dalam keadaan kami seperti ini, mungkin tekanan di dalam keluarga kami, tekanan ekonomi, tekanan sosial, dan juga tekanan daripada tempat pekerjaan membuatkan gaya kami, hidup kami, cara kami akhirnya berpengaruh di dalam keluarga kami. Kami mudah marah, kami mudah melafazkan kata-kata yang tidak baik, kami mudah mengatakan hal-hal yang tidak membangun, perkataan yang mematikan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Kami rindu keluarga kami senantiasa mengalami pemulihan. Saya berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini, supaya Tuhan mendatangkan pemulihan atas segala pergelutan masalah yang mereka hadapi. Tuhan mendatangkan damai sejahtera yang besar bagi setiap keluarga. Tuhan mendatangkan sukacita, damai sejahtera yang besar Tuhan berikan. Menggantikan kekecewaan, menggantikan amarah, menggantikan segala kesakitan-kesakitan, luka-luka. Biar kami mengalami pemulihan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami sudah selesai dalam ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau dimuliakan Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan. Dan biarlah firman-Mu menjadi bahagian yang paling tepat dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi bagian yang paling tepat di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada, damai sejahtera Allah menyertai semua jemaat. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi engkau dan saya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak